Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi di daring pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran yang lalu. KD pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Simak baik-baik video berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan kasus pertama, yaitu apabila bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat positif, maka kita langsung bisa mengerjakannya. Contohnya, positif 4 ditambah positif 5, hasilnya positif 9. Bagaimana caranya bila menggambarkan di garis bilangan? Perhatikan contoh berikut ini. Positif 4 berarti terletak di sebelah kanannya bilangan 0. Berangkat dari 0, kita melangkah 4 satuan ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah positif 5. Positif berarti ke kanan lagi dari titik 4 ini. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasilnya ini ya, ketemunya di titik 9. Yang kedua, apabila bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif. Perhatikan rumus berikut ini. Negatif A apabila ditambahkan dengan negatif B, maka rumusnya dapat kita rubah. Negatifnya kita taruh di luar, terus kita kasih kurungnya. A ditambah B di dalam kurung ya. Contohnya ini nih, negatif 4 ditambah negatif 3. Maka negatifnya kita taruh di luar dulu, baru dikasihkan kurung. 4 ditambah 3. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jangan lupa di depannya ada negatif, sehingga hasilnya negatif 7. Sekarang perhatikan ini ya garis bilangannya. Negatif 4. Negatif 4 itu berarti ada di sebelah mana ya? Ada di sebelah kirinya bilangan 0. Berangkat dari titik 0 ke arah kiri, melangkah 4 satuan sehingga bertemu di negatif 4. Ditambah negatif 3. Negatif 3 artinya ke kiri lagi. Dari titik negatif 4 ditambah 3 langkah satuan ke kiri, bertemu di negatif 7. Jadi hasilnya negatif 4 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 7. Baik dikerjakan menggunakan rumus atau menggunakan garis bilangan seperti ini, maka hasilnya akan sama. Yang ketiga, yaitu apabila bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif. Perhatikan rumus berikut ini. A ditambah negatif B, maka bisa berubah A dikurangi B. 7 ditambah negatif 3, maka sama dengan 7 dikurangi 3, hasilnya 4. Kita lihat ya di garis bilangan ini. Yang pertama 7. 7 ini bersifat atau bernilai positif. Ketika bernilai positif, maka berada di sebelah kanan bilangan 0. Kita melangkah 7 satuan ke kanan ya, sehingga bertemu di titik 7. Kemudian dikurangi 3. Kalau dikurangi, maka kita melompatnya ke arah kiri. 3 langkah, 1, 2, 3. Maka ketemunya di 4. Sehingga 7 dikurangi 4, 7 dikurangi 3 hasilnya 4.
Rumus yang kedua, apabila bilangan negatifnya di depan, ini ya, negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Contohnya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Kita lihat di garis bilangan. Negatif 2 artinya kalau bersifat negatif, bernilai negatif, maka dari titik 0 kita melangkahnya ke sebelah kiri. Melangkah 2 langkah. 1, 2. Berhenti di negatif 2. Ditambah 5. Ketika ditambah maka dari titik sini kita ke arah kanan. Melangkah 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 3, positif 3. Sehingga negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ya. Untuk berikutnya kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Kasus pertama, apabila bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif. Langsung saja kita bisa mengerjakannya loh. Ini nih contohnya, 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Maka kita lihat dulu garis bilangannya. 4 positif 4 ya, ini positif 4 artinya dari titik 0 kita melangkah 4 satuan ke kanan, ketemu di positif 4 sini. Kemudian dikurangi 3, dikurangi positif 3. Kalau dikurangi maka arah panahnya dari positif 4 ini kita ke kiri, yaitu 3 satuan ke kiri dari titik positif 4. Melangkah 3 ya, 1, 2, 3, sehingga hasilnya di positif 1. Kasus yang kedua, apabila bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif. Perhatikan kasus berikut ini. Rumusnya negatif A dikurangi negatif B. Rumusnya berubah, negatif A ditambah B. Kenapa ini berubah menjadi tambah, Bu? Kita kembalikan ke awal. Negatif di sini bertemu dengan bilangan negatif, maka bilangannya itu nanti yang belakang akan berubah menjadi positif. Negatif bertemu negatif, maka tanda operasinya menjadi operasi tambah. Contohnya, negatif 5 dikurangi negatif 2. Berarti negatif 5 ditambah 2. Negatif ketemu negatif, operasinya menjadi positif. Duanya, operasi negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka yang ini nanti bilangannya akan berubah menjadi positif. Sehingga negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Ini ya garis bilangannya. Negatif 5 berarti berangkat dari titik 0. Karena negatif berada di sebelah kiri 0, maka kita melangkah 5 satuan ke kiri dari titik pangkal 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu di negatif 5. Sehingga negatif 5 di sini ditambah 2. Ketika ditambah, maka kita larinya anak panah ke sebelah kanan, yaitu 2 satuan ke sebelah kanan. Berangkatnya dari negatif 5. Kita melompat 2 satuan ya. 1, 2. Ternyata hasilnya ada di negatif 3. Yang ketiga, apabila bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif.
dengan rumus yang pertama, A dikurangi negatif B. Masih ingat tadi pesannya Bunita di awal? Operasi negatif bertemu dengan bilangan di belakangnya yang bernilai negatif, maka negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sehingga rumusnya menjadi A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 4 ditambah 5 hasilnya 9. Kita lihat garis bilangan berikut ini. 4 bersifat positif ya, ini artinya positif 4. Positif 4 berada di sebelah kanan bilangan 0. Sehingga kita melompat 4 satuan berhenti di bilangan positif 4. Ditambah 5, ditambah positif 5, artinya di sebelah kanannya 4 ini nanti kita akan melangkah 5 satuan sehingga berhentilah di titik 9. Artinya positif 4 ditambah positif 5 hasilnya positif 9. Kasus yang kedua, negatif A dikurangi B sama dengan negatifnya kita taruh di luar, baru A ditambah B. Negatif 4 dikurangi 3, negatifnya kita taruh di luar, buka kurung, 4 ditambah 3 sama dengan negatif 7. 4 tambah 3-nya kita selesaikan dulu ya. Hasilnya 7, jangan lupa ditulis tanda negatifnya. Hasilnya negatif 7. Untuk garis bilangannya ini ya. Negatif 4, kita melangkah 4 satuan ke kiri dari 0. Kemudian kita tambahkan 3 satuan ke kiri, sehingga hasilnya negatif 7. Ini nanti ada latihan soal pertemuan kali ini di kegiatan 1. Jangan lupa catatan ini dibaca baik-baik ya untuk pedoman agar kalian tetap ingat. Untuk berikutnya, penerapan operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Suhu di wisata Telaga Ngebel 27 derajat Celcius, sedangkan wisata di Monumen Kresek 32 derajat Celcius. Berapa selisihnya? Kalau ditanya selisih, berarti ini merupakan operasi pengurangan. Ketika pengurangan, maka rumusnya yang tertinggi dikurangi yang terendah. Suhu tertinggi 32 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius. Maka selisihnya di Telaga Ngebel dan Monumen Kresek hasilnya 5 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua. Suhu es batu mula-mula 4 derajat Celcius di bawah 0. Dikeluarkan dari freezer, beberapa menit naik 18 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu es sekarang? Karena naik, maka operasinya berupa operasi penjumlahan. Suhu awalnya ketika di bawah 0 maka bersifat negatif. Negatif 4 derajat Celcius ditambah 18 derajat Celcius sama dengan 18 derajat Celcius dikurangi 4 derajat Celcius sama dengan 14 derajat Celcius. Kenapa Bu ini dirubah? Pelajari rumus-rumus penjumlahan di slide berikutnya tadi ya. Nah, ini nanti ada soal 1 dan soal 2 yang perlu kalian selesaikan. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari operasi bilangan bulat. Apabila masih bingung, putar kembali videonya ya. Jangan lupa setelah ini kirim tugasmu ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.